Pernahkah Anda merasa sudah mencoba berbagai metode mengajar, namun peserta didik tetap pasif? Atau saat diskusi, murid-murid justru bingung dan diam? Ini adalah tantangan yang sering dihadapi dalam pengajaran. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan penelitian tindakan kelas atau PTK. Sebuah pendekatan yang mampu guru merefleksikan dan memperbaiki praktik mengajar secara langsung. Desain penelitian ini sangat populer dalam dunia pendidikan karena mengusung konsep perbaikan berkelanjutan dalam pembelajaran. Salah satu desain PTK yang populer yaitu model Kemis dan Taggart, mengajarkan kita cara melakukan perbaikan pembelajaran secara sistematis melalui 4 tahap spiral, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Langkah pertama dalam PTK adalah perencanaan. Pada tahap ini, mahasiswa PPG perlu mengidentifikasi permasalahan pembelajaran yang nyata di kelas. Contohnya, jika peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami konsep pecahan, maka Anda bisa merancang strategi pembelajaran inovatif seperti penggunaan alat peraga konkret atau permainan edukatif. Untuk memastikan Anda telah merencanakan PTK dengan baik, buat checklist perencanaan. Hal ini akan membantu Anda untuk tidak melewatkan elemen penting. Setelah perencanaan matang, langkah berikutnya adalah pelaksanaan dan observasi. Mahasiswa PPG menerapkan strategi yang telah dirancang di kelas sambil mengamati dampaknya terhadap proses dan hasil belajar siswa. Observasi bertujuan untuk mencatat bagaimana respon peserta didik, tingkat keterlibatan peserta didik, dan hasil belajar yang diperoleh. Langkah terakhir dalam siklus PTK adalah refleksi. Ini adalah tahap di mana Anda menganalisis hasil tindakan yang telah dilakukan. Refleksi membantu menentukan apakah strategi pembelajaran perlu disesuaikan atau dilanjutkan ke siklus berikutnya. PTK dilakukan dalam siklus berulang. Jika tindakan pertama belum sepenuhnya berhasil, kita kembali ke tahap perencanaan untuk rancang perbaikan dan menerapkannya pada siklus berikutnya. Langkah terakhir dalam PTK adalah pelaporan. Laporan PTK harus disusun secara sistematis agar dapat dijadikan referensi bagi guru lain. Berikut adalah tabel ringkasan struktur laporan mengenai penelitian tindakan kelas yang dapat Anda gunakan sebagai panduan. Yang pertama, pendahuluan, berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Lalu, kajian pustaka, memuat teori-teori yang relevan sebagai dasar pelaksanaan tindakan. Selanjutnya, metode penelitian, menjelaskan langkah-langkah tindakan, subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data. Kemudian, hasil dan pembahasan, menyajikan temuan di lapangan, dan analisis terhadap data yang diperoleh. Terakhir, kesimpulan dan rekomendasi, merangkum hasil penelitian, dan memberikan saran untuk perbaikan ke depan. Susunan ini penting agar laporan Anda sistematis, mudah dipahami, dan siap untuk dikembangkan menjadi artikel ilmiah. Penelitian tindakan kelas bukan hanya sekadar kewajiban akademik, tetapi sebuah proses reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara nyata di kelas. Dengan memahami dan mengikuti setiap tahap dari perencanaan, tindakan, observasi, hingga refleksi, mahasiswa PPG dapat menjadi guru yang adaptif, inovatif, dan solutif. Melalui PTK, setiap tantangan di kelas bisa menjadi peluang untuk tumbuh dan berbagi, bahkan dalam bentuk artikel ilmiah yang bermanfaat bagi komunitas pendidikan lebih luas. Jangan ragu untuk mencoba PTK di kelas Anda, dan teruslah berinovasi dalam mengajar.